kalian masih sehat, tetap sehat, masih semangat, tetap semangat, dan selalu kangen kita berdua ya. Oke adik-adik, Kak Mary dan Kak Sari akan menemani kalian untuk memuji Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan. Dan sebelum kita memulai memuji Tuhan, Kak Sari akan pimpin berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu dan yang lainnya. Kami rindu juga kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Meskipun kami ada di rumah, tidak bisa ke gereja, Roh Tuhan dan hadirat-Mu tetap ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung aja kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh, kita akan nyanyikan lagu I Love You Yeshua Deep Down in My Heart Bersama dengan Kak Jimmy. Yeay, ayo Kak. I love you Yeshua Deep down in my heart. I love you Yeshua Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Yeshua. I love you Yeshua deep down in my heart. I love you Yeshua deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my Sekali heart. lagi ya. I love you Yeshua deep down in my heart. Okay. I love you Yeshua deep down in my heart. Think about deep, Oke. down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangannya dong. Oke, sekarang kita lanjut lagi memuji Tuhan ya Kak Sari. Setuju, Kak. Kalau roh Tuhan ada di dalam kita, seperti Daud dia bisa Uh-uh. mengalahkan Goliat. Wow. Sekarang kita minta supaya roh Tuhan memenuhi hati kita, Setuju. supaya kita bersuka cita Setuju. dan menari untuk Tuhan. Sudah siap menari buat Tuhan? Yuk kita sama-sama. yuk. Iya, kita sama-sama jempolnya diangkat. Kita akan siap-siap bergoyang menari untuk Tuhan. Ayo Kak Jimmy. Tuhan ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Tuhan ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari,
Halo semuanya, hari ini bersama dengan Kak Wenda, kita akan belajar firman tentang keberanian Daud melawan Goliat. Kita semua sudah tahu kan ceritanya bagaimana, tapi jauh lebih baik sebelum kita lanjut ke firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di kerajaan surga, kami berterima kasih karena Tuhan selalu melindungi setiap kami. 1 minggu lagi Tuhan jagai kami, dan hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan beserta dengan setiap kami, bantu kami supaya bisa mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang Kak Wenda tadi bilang, kita akan belajar tentang cerita keberanian Daud dan Goliat. Seperti apa sih ceritanya yang kalian ingat? Kita lihat sama-sama yuk. Ada seorang anak yang bernama Daud. Ia berasal dari Israel. Ia bertugas untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Suatu hari, ia diminta ayahnya untuk mengirim bekal makanan untuk kakaknya yang sedang berperang. Setibanya di perkemahan pasukan tentara Israel, ia terkejut karena melihat seorang tentara Filistin bernama Goliat sedang berteriak-teriak menghina Tuhan dan pasukan Israel. Daud makin terkejut karena ia melihat semua pasukan Israel ketakutan. Bahkan mereka tidak berani melawan Goliat yang sudah menghina nama Tuhan. Daud pun meminta izin kepada Raja Israel untuk melawan Goliat yang sudah menghina nama Tuhan Israel yang hidup. Walaupun Raja ragu karena melihat Daud lebih kecil daripada Goliat, Raja tetap mengizinkannya karena keberaniannya. Dengan gagah berani, Daud maju ke medan perang melawan Goliat. Walaupun Goliat lebih besar darinya, keberaniannya tidak berkurang sama sekali. Daud pun berhasil memenangkan pertarungan melawan Goliat. Keberanian Daud mengembalikan semangat pasukan Israel yang sudah hilang. Daud menunjukkan keberanian melawan Goliat. Daud yang begitu kecil, ya mungkin setinggi Kak Wenda, dan Goliat yang begitu besar, mungkin setinggi atap rumah kalian, mungkin. Tapi keberanian Daud dari cerita yang kita sudah baca tidak terkalahkan. Bahkan dengan modal keberanian, dia bisa mengalahkan Goliat yang berpakaian perang lengkap dengan pedang yang besar, bahkan dengan helm perangnya yang pasti juga cukup tebal untuk melindungi kepalanya. Namun keberanian itulah yang membawa Daud dalam kemenangan. Yang jadi pertanyaan, dari mana keberanian Daud? Dari mana asal keberanian itu ya? Ingat tidak, ketika kalian membaca kisah Daud dalam Alkitab, Raja bertanya kepada Daud, apa yang membuatmu bisa menang? Daud berkata, aku punya pengalaman ketika Tuhan melindungiku melawan serigala, beruang, dan singa ketika mereka mengejar domba-dombaku. Hewan buas mengejar domba Daud, dan Daud mengejar setiap hewan buas itu untuk mengembalikan domba-dombanya. Logikanya pasti akan ada ketakutan, tapi Daud tidak, karena dia tahu Tuhan melindunginya, Tuhan menyertainya. Setiap kali Daud melawan hewan buas, dia tidak takut. Karena itulah ketika dia melihat Goliat yang besar, itu bukan suatu hal yang menakutkan baginya. Terutama Goliat yang sudah menghina nama Tuhan. Keberanian Daud melawan Goliat bukan karena kesombongannya, tapi karena dia tahu Tuhan melindunginya. Karena dia punya pengalaman, Tuhan menyertainya.
kita juga sekarang ada di dalam masa-masa sulit. Orang tua kita mungkin mengalami ketakutan. Kita pun juga mengalami ketakutan, terutama dengan banyak berita di luar sana. Seperti Daud, hari ini Kak Wenda mau mengajak kalian untuk mengingat kembali pengalaman apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kita, pengalaman bagaimana Tuhan melindungi setiap kita. Saat kita mengingat semua hal itu, keberanian di dalam diri kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini akan muncul. Tidak perlu takut, Kak Wenda mengajak setiap kita di masa-masa ini untuk belajar, menjadikan masa ini sebagai sarana kita belajar mencari pengalaman baru tentang bagaimana Tuhan menyertai kita tentunya. Kalian siap? Karena Kak Wenda juga siap. Kak Wenda ajak kalian semuanya ya. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, dan Kak Wenda harap jangan lagi takut, tapi munculkan keberanian karena Tuhan menyertai kita. Sampai di sini firman Tuhan, dan kita akan bertemu lagi di materi sekolah minggu berikutnya. Adik-adik sudah siap untuk ayat hafalan kita hari ini? Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik ya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Kita ulangi sekali lagi, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, jangan lupa untuk tetap mencatat ayat hafalan kita hari ini dan tetap dihafalkan ya. Karena setiap ayat yang kalian hafalkan akan mendapatkan kupon tambahan dari kakak-kakak untuk setiap hari minggunya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya untuk kreativitas yang lebih seru lagi. Kali ini bersama dengan Kak Mary. Kak Mary akan ngajarin kalian untuk buat satu hiasan yang bisa kalian gantung di depan pintu atau di dinding kamar kalian. Apakah itu? Yuk sama-sama kita buat ya. Bahan-bahan yang bisa kalian siapkan sangat mudah. Yang pertama alat tulis, pensil atau spidol. Yang kedua kertas HVS atau kalau mau yang agak tebal kalian bisa pakai kertas dari buku gambar. Selanjutnya gunting, benang atau pita, selotip, pensil warna atau krayon, gelas, atau kalian bisa pakai alat masak kalian yang terbuat dari plastik. Nah, bisa diambil. Itu saja bahan-bahannya. Pertama, kalian bisa buat pola lingkaran dari tempat atau mainan kalian, atau bisa juga menggunakan gelas. Mary pakai yang ini ya, karena ukurannya lebih besar. Berikan titik di ujungnya, kemudian buat lingkaran. Kalau sudah, berikan garis, tarik garis, lalu bikin pola setengah lingkaran, setengah lingkaran. Kalian bisa gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa berikan warna terserah kalian atau warna favorit kalian. Kalau Kak Mary pakai warna pink sama warna biru ya.
gambar batu. Kalian bisa pakai spidol atau pensil warna hitam. Tulis juga ayat hafalannya. Mazmur 39 ayat 37. Kalian bisa menghiasnya dengan menggunakan benang atau kalau punya pita bisa pakai pita. Kak Mary akan coba pakai yang benang ya. Ikatkan dan bentuk pita. Kalau susah kalian bisa minta bantuan kakak atau orang tua ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat gantungannya. Ikat talinya. Kalian balik ya. Nah, siapkan isolasi atau selotip. Oke, ini hasil karya Kak Mary. Gimana dengan kalian? Bisa kan? Jangan lupa untuk menggantungnya di depan pintu atau di dinding kamar kalian. Selamat mencoba ya. Halo adik-adik, hari ini Kak Ona mau challenge kalian seperti Daud yang sudah berani menghadapi Goliat. Kak Ona yakin pasti kalian juga punya cerita kan? Kalian sudah berani apa? Misalnya berani waktu malam pergi ke toilet sendiri, nggak bangunin mama. Misalnya kalian berani buat mengalah sama adiknya. Misalnya lagi kalian berani untuk mengakui kesalahan. Kalau sudah salah terus berani ngaku. Nah, Kak Ona mau tanya, kalian sudah berani melakukan apa? Nanti minta papa mama rekam ya. Rekamnya pakai HP aja. Nanti minta mama papa rekam, bikin video, terus bilang kalian sudah berani melakukan apa. Singkat aja, mungkin hanya beberapa detik, it's okay. Nanti kalian bisa kirimkan videonya ke WA yang ada di tulisan ini ya. Kalian bisa kirim videonya di WA yang ada di tulisan sini. Nanti minta papa mama kirimin videonya. Nanti setiap anak yang kirim video, kakak akan kasih bonus 1 poin. Jangan lupa ya, tetap terus hafalin ayatnya, tetap terus saat teduh. Ikuti juga challenge-challenge-nya. Kalau misalnya kalian belum sempat, oh Kak Ona lupa nih challenge-nya apa ya minggu lalu, kalian bisa buka lagi video-video di YouTube yang minggu lalu ya. Bisa dilihat lagi, bisa diikuti challenge-nya. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kak Ona berharap kalian semua jadi anak-anak yang berani
Nggak perlu takut untuk menghadapi apapun, karena Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Yuk kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap penyertaan Tuhan, dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu di RICC ini bisa menjadi anak-anak yang berani, menjadi anak-anak yang memiliki iman yang teguh, mempercayai Engkau sebagai Tuhan, dan juga biarlah mereka bisa memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati akan setiap anak-anak yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti setiap firman yang sudah disampaikan. Tuhan yang memberkati, biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan itu dapat bertumbuh, berbuah-buah lebat di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan, memberkati keluarga kami, memberkati sekolah kami, dan biarlah Tuhan yang melindungi, perlindungan darah-Mu senantiasa ada atas kami semua Bapa. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atas-Mu dan bermurah hati kepadamu. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya atas-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua Mashiach, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.